Halo, ketemu lagi nih kita untuk bedah sumber bareng-bareng. Hari ini kita mau masuk ke bab 2 buku Richard Rumelt, The Crux. Fokusnya tuh gimana caranya ngurai tantangan yang rumit ya, dengan nemuin apa yang dia sebut inti masalah atau crux. Sumber kita ya dari bab itu langsung. Jadi yuk kita gali sama-sama gimana sih cara Rumelt mengidentifikasi dan, menaklukkan jantung persoalannya. Betul. Ini menarik loh gagasannya Rumelt ini. Jadi strategi yang bagus itu menurut dia bukan soal bikin daftar target yang muluk-muluk atau milih antara A, B, C gitu aja. Bukan sekedar milih opsi ya. Iya, bukan. Tapi lebih ke gimana kita paham titik simpul yang paling penting dari masalah yang ya ampun ruwet banget itu. Bagian yang krusial sekaligus bisa dipecahkan. Nah, terus baru kita ngerancang cara buat nembus titik itu. Jadinya ini tuh lebih kayak proses merancang solusi, bukan sekedar analisis data biasa. Oke, merancang solusi ya, bukan cuma analisis. Nah, Rumelt kan ngenalin crux ini. Katanya ini titik dalam tantangan yang paling menentukan dan ini penting, bisa diatasi dengan upaya yang ya masuk akal lah. Ini beda banget ya sama anggapan umum kalau strategi itu cuma pasang target tinggi. Dia kayak geser fokusnya gitu ya ke desain dan wawasan. Tepat sekali. Dan pergeseran ini penting banget, soalnya banyak tantangan strategis itu sifatnya kusut. Istilahnya Rumelt itu Garnly. Garnly, kusut gimana tuh maksudnya? Ya itu, masalahnya nggak terstruktur rapi, kompleks, pilihan solusinya nggak jelas di depan mata, terus hubungan sebab akibatnya sering kabur. Kayak benang kusut aja, kita tarik satu ujung, yang lain malah makin kenceng kan? Iya, kebayang. Makanya, langkah kuncinya itu diagnosis mendalam. Benar-benar nanya, sebenarnya apa sih yang lagi terjadi di sini? Ini bukan cuma lihat angka loh ya. Bukan cuma data berarti. Bukan, tapi benar-benar paham struktur masalahnya itu sendiri. Kayak kata Herbert Simon, ini tuh soal desain. Gimana sesuatu seharusnya dibikin biar tujuannya tercapai. Bukan sekedar deduksi dari teori yang udah ada. Nah, ini dia. Contoh-contohnya ini beneran bikin idenya jadi hidup gitu ya. Misalnya AMP sama piramida Louvre itu. Inti masalahnya kan, gimana caranya bikin pintu masuk yang ikonik, tapi nggak ngerusak pemandangan bangunan klasik di sekitarnya kan? Terus, wush, muncul wawasan. Struktur kaca transparan. Betul. Atau, nah ini, Kevin Feige di Marvel. Saya jadi penasaran nih, berarti si Feige ini ngelihat kurangnya nilai karakter selain Spider-Man itu sebagai inti masalah yang bisa dipecahkan ya. Bukan cuma wah kita bikin film Iron Man lagi aja deh. Jeli banget ngidentifikasi crux-nya, gimana caranya bikin karakter lain itu sama berharganya kayak Spider-Man di mata penonton, juga di mata studio. Solusinya bukan satu film aja, tapi sebuah desain strategis yang, wah brilian sih, Marvel Cinematic Universe, MCU itu. Oh, jadi MCU itu sebuah desain ya? Iya, itu kerangka kerja yang bikin banyak karakter bisa berkembang, saling nyambung, jadi nilai keseluruhan semestanya naik drastis. Ini contoh bagus banget gimana nemuin crux, terus merancang solusi buat nembusnya. Tapi kan wawasan kayak gitu, kayak dapat ide piramida kaca atau MCU itu nggak muncul gitu aja kan ya? Gimana sih caranya kita bisa sampai ke sana menurut Rumelt? Nih, dan yang paling krusial, ini dia, ngenalin batasan tak sadar kita. Batasan tak sadar. Apa tuh? Itu keyakinan atau asumsi yang kita pegang tanpa sadar, yang sebenarnya ngehalangin kita ngelihat solusi baru. Kayak kacamata kuda gitulah. Contoh klasik yang diangkat itu soal penemuan animasi. Itu baru bisa kejadian pas orang berhasil ngatasin keyakinan kalau apa yang kita lihat, persepsi, itu ya sama persis dengan kenyataan. Oh. Pas mereka sadar kalau otak kita itu sebenarnya ngisi kekosongan di antara gambar, nah baru deh kebuka jalan buat bikin ilusi gerakan dari gambar-gambar diem. Wah, dalam juga ya, batasan tak sadar. Jadi, apa nih artinya buat Anda yang lagi dengerin sekarang? Konsep crux ini relevan banget loh kalau Anda lagi pusing sama tantangan yang kompleks, entah itu di kerjaan atau urusan pribadi. Daripada energi Anda habis buat analisis mulu, nggak kelar-kelar, atau nyoba beresin semua masalah kecil sekaligus, ya kan? Coba deh fokusin tenaga ke inti masalah yang paling penting dan rasanya bisa Anda taklukkan. Coba identifikasi simpul utamanya di mana sih? Bagian kritis mana yang kalau berhasil diurai, wah bakal ngebuka jalan paling lebar.
Jadi intinya sih bab 2 ini ngajarin gini, strategi yang efektif itu mulainya dari diagnosis yang tajam, buat nemuin crux, isu sentral yang genting tapi juga bisa diatasi. Baru deh setelah ketemu, kita bisa ngerancang serangkaian tindakan yang nyambung, yang koheren buat nembus crux itu. Kuncinya di situ ya berarti? Iya, dan kuncinya seringkali ada di kemampuan kita buat ngeliat melampaui cara pikir yang biasa. Dan ngebongkar batasan-batasan tak sadar dalam pikiran kita sendiri itu. Oke. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Ini terinspirasi dari bab ini juga. Gimana kalau tantangan terbesar yang lagi Anda hadapi sekarang ini sebenarnya bukan murni karena faktor dari luar, tapi lebih karena ikatan atau batasan tak sadar dalam cara Anda sendiri ngebentuk masalah itu? Kira-kira constraint apa ya dalam pola pikir Anda yang mungkin lagi ngehalangin munculnya solusi brilian itu? Coba direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak sesi kita kali ini. Sampai jumpa lagi.